Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyambangi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo pada Jumat malam kemarin nampak mengunjungi kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut belum diketahui apa saja yang menjadi pembahasan. Sebelumnya, Prabowo juga mengunjungi SBY saat berada di Pacitan, Jawa Timur pada 17 Februari lalu. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 tersebut ke Pacitan bertepatan setelah Prabowo dinyatakan unggul perolehan suara di Pilpres 2024 versi hitung cepat di sejumlah lembaga survei. Intensitas pertemuan kedua tokoh bangsa ini pun menarik perhatian publik. Pasalnya, pasca Pilpres 2024, dalam satu pekan Prabowo dan SBY telah melakukan 2 kali pertemuan. Lantas, apa saja pembahasan yang dibicarakan Prabowo dan SBY? Benarkah pertemuan yang dilakukan di kediaman SBY di Pacitan dan Cikeas begitu penting hingga harus dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu pekan? Tim TV One mengabarkan. Oke, sudah 2 kali pertemuan pasca Pilpres, yang pertama di Pacitan, kedua di Puri Cikeas. Tapi kita juga belum tahu apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Banyak asumsi, Vi. Ada yang bilang ini untuk balance of power kubu nanti dari Prabowo di pemerintahan. Ada yang mengatakan, kalau Mas Ahaye mengatakan bahwa ini nanti ngomongin outlook ekonomi Indonesia ke depan dan substantif juga lah ya. Wow. Tapi nggak usah kita bahas konten itulah. Jadi bahasnya apa? Ntar sore ketemu lagi. Kok tahu sih? Tanya aja semua. Langsung kita tanyakan. Oke, pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kami Mas Pangi Syarwi Caniago. Mas Ipang, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ipang. Mbak Rati, Bang Arif Fadil, Bang Rezaki. Dan juga sebelahnya yang sumringah banget senyuman lihat deh. Iya kan? Sudah ada Bang Herzaki Mahendra, juru bicara Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Zaki. Ya, selamat pagi. Sehat, Mas? Tambah bersih wajahnya Bang Zaki. Udah lama nggak? Tambah bersih wajahnya. Ya maklum kan, Biasanya kalau orang menang di Pilpres kan, jadi masuk pemerintahan. Boleh Gitu ya? Boleh gitu. Oh, boleh, terserah Anda. Boleh ya. Itu terserah Anda ya. Harus bahagia dong. Tapi ya. Kita harapannya kita nih ya Bang Ipang ya, jawaban Bang Zaki ini juga seluas jawaban tadi gitu loh ya. Iya kan? Mengenai apa nih? Ya itu, soal intensifnya pertemuan. Bagus dong. Hah? Bagus. Tokoh-tokoh bangsa bertemu, Presiden ke-6 Republik Indonesia bertemu dengan insya Allah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kan bagus. Dalam satu pekan 2 kali loh Mas. Apa? Dalam satu pekan 2 kali. Loh, dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa hampir tiap hari loh bertemu. Ya kan? Ya. Sidang kabinet, kunjungan kemana. Jadi kalau misalnya dengan Pak SBY hari ini bertemu katakanlah sepekan 2 kali, menurut saya bahkan sepekan 3 kali, 4 kali juga nggak apa-apa. Bagus dong. Itu menandakan apa? Bahwa Pak Prabowo sebagai seorang presiden, insya Allah ya, ke-8 nanti, ini seorang yang sangat terbuka atas masukan, menghormati senior, mau belajar. Kan ini yang penting nih. Jangan kemudian kan kadang-kadang begini nih, ada orang yang baru punya jabatan, sebelum punya jabatan semua orang didatangi, ditelepon, diminta tolong, misalnya loh. Saya nggak ngomong ya gitu ya. Tetapi kemudian yang ini Pak Prabowo bahkan setelah terpilih, yang beliau lakukan apa? Tapi kayaknya Pak SBY di Pacitan datang. Urgent banget Mas, sampai sepekan 2 kali. Apa sih yang dibahas emangnya? Kalau menurut saya justru bagus, kan diskusi. Ya kan, minta masukan, namanya juga sahabat. Bener diskusi itu. Saya dengan Bang Pangi kalau misalnya deket karena beliau rumahnya jauh aja gitu. Karena begini, spekulasi analis itu berkembang tuh kepada kayaknya alot nih, kayaknya belum ketemu nih titik ketemunya nih. Kayaknya tawar-menawarnya belum putus nih kayaknya. Oh, nggak ada tawar-menawar. Tawar-menawar apa? Semua hal itu yang dilakukan oleh Demokrat bersama Pak Prabowo itu sudah selesai sebelum 17 September. Kita diskusinya mengenai visi misi, kita bicara mengenai program, udah dibicarakan detail. Bagaimana kita akan berjuang bersama selama kampanye, bagaimana kita akan berjuang bersama pasca kampanye jika menang. Itu udah dibicarakan semua gitu. Jadi bukan berarti ini bahas apa nih? Mohon maaf ya, ini ada spekulasi ya. Menteri lah ini, nggak ada gitu-gitu kalau menurut kami. Karena kalau kayak gitu-gitu ya, yang penting kan hak prerogatif penentuan menteri di Pak Prabowo. Gitu. Tapi Mas Zaki, jadi akhirnya banyak spekulasi yang beredar. Pertama, bahas rekonsiliasi pemilu. Kedua, bahas mengenai hak angket DPR. Karena zamannya Pak SBY beberapa kali menghadapi hak angket. Yang ketiga, ini balance of power dari kubunya Pak Prabowo. Jadi nantinya pengennya benar-benar kabinet langsung dijawab deh. Ya, bukan ada 3 hal kan banyak amat nih. Sebelum keempat nih Mas. Mas lagi. Jadi begini, kalau bicara mengenai hak angket, menurut saya yang menghadapi hak angket bukan Pak Prabowo dong.
Oh iya, iya. Ya kan hak angket itu kan dari legislatif ke eksekutif. Hari ini eksekutifnya pemimpinnya Pak Jokowi gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut saya pertemuan Pak Prabowo Tidak dengan bahas itu Pak ya, berarti. SBY harusnya nggak relevan menurut Mentah saya lah, ya. mentah lah gitu itu loh. ya. Jadi harusnya mentah. Karena harusnya itu diskusinya adalah antara pimpinan parpol. Misalnya pendukung Kim nih gitu kan, pendukung Pak Presiden ya, Pak Jokowi gitu loh. Meskipun saya juga bingung nih, hak angket itu kan dari parlemen ke eksekutif. Ya. Sekarang Pertanyaannya? eksekutifnya Pak Jokowi. Ya. Ya kan? KPU katanya kan. Hah? Loh, kok KPU nggak bisa hak KPU angket bukan tuh? eksekutif kan? Bukan eksekutif dong. Nah, kalau eksekutif Pak Jokowi lah yang nanya ke Pak Jokowi ini siapa? Kalau misalnya bagian dari koalisinya, Pak Jokowi, pendukung Pak Kita sedang Jokowi. tidak membahas angket ya. Belum misalnya gitu nggak ini? Iya, iya. Maksud saya ini. Jadi kita mesti jelaskan Jadi dulu, udah enggak yang itu. agar spekulasinya tuh hilang gitu loh. Oke, kalau balance of power Balance of untuk power? Kalau balance of power nggak perlu lah. Apa yang mesti balance of power menurut saya? Bagaimanapun presiden, elected presiden adalah Pak Prabowo gitu loh. Oh iya. Tapi beliau seorang yang sangat menghormati para pendahulunya. Dia sangat respect sama Pak Jokowi. Dan dia juga sangat respect sama Pak SBY. Menurut saya inilah kunci kemenangan Pak Prabowo. Karena khawatir Demokrat lebih mudah digoda, makanya. Digoda kemana? Ya kemana kayak yang mau ngegoda ya? Enggak lah, enggak. Balance of power maksud saya antara Pak Jokowi, antara Pak SBY. Itu tidak ada tarik-menarik kekuatan. Tidak ada tarik-menarik kepentingan. Kepentingan kita sama, yaitu bagaimana Pak Prabowo sebagai elected presiden Satu matahari ya? Iya Pak Prabowo. Nggak ada dua ya? Presiden ke-8-nya Pak Prabowo, bagaimanapun seperti yang Pak SBY sampaikan, ingat loh. Di Pacitan seingatnya ada video yang muncul di TV juga. Pak Prabowo, kata Pak Prabowo, Pak SBY dulu komandan saya. Lalu kata Pak SBY, iya sekarang Bapak yang komandan saya. Sambil hormat begini beliau kepada Pak Prabowo. Oke, itu beredar luas itu ya. Oke, nih tapi Bang Ipang, ada baiknya kita juga konfirmasi juga ke Gerindranya ya. Dan juga Pak Prabowo-nya ya, Rati. Ada siapa nih Rati? Sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Bang M. Kodari, analis politik juga. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli, Mbak Rati. Tadi nggak di, iya. Tadi nggak Kenapa, disebut. Bang Saya kira nggak diajak ikut koalisi dalam acara pagi ini. Nggak disebut-sebut soalnya. Bang Kodari nggak diajak. Bang Kodari nggak usah diajak. Bang Kodari, mohon maaf ya. Anda bukan tipikal yang baperan loh Bang, kayaknya Bang. Kayaknya Anda bukan tipikal baperan loh Bang. Bang Kodari nggak usah diajak. Tapi saya mencoba empati. Mencoba empati dengan partai yang tidak diajak koalisi gitu. Iya. Tapi sekarang udah masuk kabinet. Baik, Bang Kodari izin ya, biar nggak baper nih. Saya mau ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel menanggapi bahwa memang banyak spekulasi yang beredar terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga SBY. Sudah 2 kali terjadi. Intens amat sih. Mbak Ratih, Mas Fadli, yang saya mau mulai dari karakteristik Pak Prabowo. Jadi kalau kita pahami sejak awal, salah satu modalitas Pak Prabowo membangun koalisi yang besar dan menerima banyak kelompok, banyak tokoh itu adalah karena Pak Prabowo itu orangnya sangat welcoming with the other, kira-kira begitu. Sangat welcoming. Dan menempatkan semua partai, bahkan partai yang tidak punya kursi di parlemen, itu pada tempat yang setara. Komunikasinya setara, menempatkan mereka sebagai bagian penting dari kerjasama politik yang dibangun oleh Pak Prabowo. Pun demikian dengan tokoh-tokoh politik yang ada. Beliau menempatkan para tokoh-tokoh itu di tempat yang terhormat. Artinya beliau tidak pernah meninggikan diri atau merendahkan orang lain, atau meninggikan partainya sendiri dan merendahkan partai yang lain. Dan itu menjadi modalitas semua pihak, terutama yang bekerja sama secara politik dengan Pak Prabowo, itu nyaman. Nah, itulah modalitasnya. Kemudian yang kedua, berangkat dari modalitas awal tersebut, ketika Pak Prabowo menang versi quick account pada saat ini, dan insya Allah juga akan menang versi real account nanti, maka Pak Prabowo juga melakukan dan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kan sebenarnya komunikasi sejak awal sudah dibangun ketika perhitungan quick count dengan para tokoh agama, kemudian dengan tokoh-tokoh militer. Nah, hari ini Pak Prabowo berkomunikasi terus-menerus
terkait dengan upaya beliau membangun pemerintahan nantinya. Dua orang yang sudah dilakukan komunikasi secara intens itu tentu adalah Pak Joko Widodo sebagai Presiden ke-7, kemudian Pak SBY sebagai Presiden ke-6, dan tentu juga Pak Prabowo akan membangun komunikasi yang baik dengan Presiden kelima, Ibu Megawati. Kenapa begitu? Kan di visi misi, di sikap politik Pak Prabowo itu terang bahwasannya beliau ingin melanjutkan warisan baik kepemimpinan para presiden sebelum beliau. Baik itu kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan Pak SBY, kepemimpinan Bu Megawati, dan seterusnya. Jadi upaya pembelajaran yang dilakukan, upaya sharing yang dilakukan hari ini oleh Pak Prabowo terhadap beliau-beliau itu adalah upaya membangun keberlanjutan yang baik. Dan Pak Prabowo selalu yakin bahwasannya persatuan itu adalah kunci Indonesia yang maju. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada upaya saling belajar, saling sharing, maka Indonesia maju itu sulit kita capai. Dan sekarang Pak Prabowo sedang melakukan upaya itu. Berarti penjelasan Anda ini menafikan begitu ya, segala bentuk spekulasi, adanya alotnya tawar-menawar, atau mungkin upaya untuk mengamankan kekuasaan dan lain sebagainya, Bang Daniel? Mas Fadli, dalam sejarah Indonesia, dialektika itu selalu bisa diselesaikan dengan baik, bahkan di kondisi tersulit apapun. Jadi saya dan kami misalnya yang ada di sekitar Pak Prabowo berkeyakinan semua tokoh punya kearifan, semua partai politik punya kearifan. Di balik kepentingan-kepentingan yang ada, tentu kepentingan yang paling besar itu adalah kepentingan Indonesia, kepentingan rakyat. Jadi spekulasi-spekulasi yang muncul di belakang itu ya tidak ada masalah, silahkan saja. Itu kalau tidak ada spekulasi itu kan TV One tidak ada bahan untuk dialek gitu, atau Pangi tidak ada bahan untuk diamati begitu, atau Bang Kodari tidak ada bahan untuk membangun apa namanya fluktuasi persepsi dan macam-macam. Oke, Jadi Bang Daniel. bagi tugas saja. Ya, oke. Nanti kita harus jeda dulu sejenak ya. Nampaknya kalau jawaban dari Bang Daniel sama Bang Zaki nih ya seperti itu. Cuma kalau dari pengamat, apakah juga melihat ini sebenarnya tidak hanya silaturahmi biasa, tapi nantinya ada untuk mengamankan kabinet pemerintahan dari Prabowo ke depannya agar tidak terpengaruh dari salah satu pihak aja. Nanti dijawab ya Mas Ipang ya, dan juga Bang Kodari saat lagi tetap bersama kami.